Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita coba praktekkan bagaimana cara menginput data penelitian kita ke dalam aplikasi SPSS. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan SPSS versi 26. Sebelum kita melakukan penginputan data ke dalam SPSS 26, pastikan bahwa data-data yang sudah kita peroleh dari responden melalui penyebaran kuesioner itu kita sudah lakukan tabulasi sebaik mungkin di Excel. Saya bisa tunjukkan contoh seperti ini ya. Ada jenis kelamin, usia, lama bekerja, kompetensi, disiplin kerja, dan seterusnya. Ini tiga ini adalah demografi responden. Jadi kalau demografi itu tergantung kita informasi apa saja yang mau kita peroleh dari responden. Jadi ini contohnya ya, jenis kelamin laki-laki itu kodenya 1, perempuan kodenya 2. Untuk usia yang di bawah 20 tahun itu kodenya 1, 21 sampai 30, itu kodenya 2 dan seterusnya. Begitu juga dengan lama bekerja. Nah, terkait dengan variabel, itu yang pertama adalah kompetensi. Ini berarti ada 9 kuesioner atau 9 indikator yang kita gunakan untuk mengukur variabel kompetensi. Demikian juga untuk disiplin kerja ada 6, kemudian motivasi kerja ada 9, dan untuk kinerja itu ada 14 dengan jumlah responden sebanyak 63. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung praktekkan bagaimana menginput data. Nah, pastikan bahwa tampilan SPSS kawan-kawan semua itu sudah berada pada posisi seperti ini, sudah terbuka seperti ini. Nah, langkah awal yang kita lakukan itu adalah mengedit atau men-setting variabel view seperti ini. Nah, ini kita isikan sesuai dengan apa yang ada di file Excel. Nah, yang pertama itu kita memiliki data jenis kelamin ya. Ini di jenis kelamin. Saya ingin sampaikan bahwa ketika kita melakukan mengetik atau menginput pada kolom name tidak boleh menggunakan spasi sehingga kita harus menggunakan underscore seperti tampak pada layar. Nah, kemudian terkait dengan tipe, biarkan dia numerik, kemudian week itu biarkan angka 8, sedangkan desimal karena itu terkait dengan koma-koma di belakang angka bulatnya, maka ini kita nolkan saja. Terkait dengan label, label ini bisa kita isi, bisa juga kita kosongkan, tergantung kita mau melakukannya atau tidak. Jadi ini bisa dikosongkan, bisa diisi. Coba kita isi saja, misalkan jenis kelamin responden penelitian. Nah, terkait dengan value, value ini berfungsi untuk melakukan pengkategorian terhadap jenis kelamin. Seperti yang di Excel tadi bahwa 1 laki-laki, 2 perempuan. Maka kita bisa lakukan di sini. 1 itu adalah laki-laki dan 2 itu adalah perempuan. Kita oke kan, maka kita sudah melakukan kategorisasi. Terkait dengan missing itu kita nonkan saja. Kemudian kolom biarkan 8, alignment biarkan di kanan ya atau di right. Nah, untuk measure ini karena dia adalah kategori dan tidak menunjukkan peringkat, maka kita gunakan measure-nya adalah nominal. Nah, untuk rule ini ada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan seperti input, target, boot, non, partition, dan split. Nah, untuk jenis kelamin kita biarkan saja dia pada posisi input. Nah, kemudian yang kedua itu adalah usia ya, usia. Ini biarkan numerik tetap ya, ini kita nolkan saja ya, ini kita nolkan. Nah, ini kita buat usia responden penelitian. Nah, untuk value sesuai dengan yang di Excel bahwa 1 itu adalah di bawah 20 tahun. 1 itu di bawah 20 tahun. 2 itu 21 sampai dengan 30 tahun. 3 itu 31 sampai dengan 40 tahun. 4 itu 41 sampai dengan 50 tahun.
kemudian 5 itu adalah lebih besar dari 50 tahun. Nah, setelah kita melakukan pengisian untuk value labelnya, maka kita okekan. Nah, untuk selanjutnya, missing column, kemudian line, kemudian measure, ini tetap sama nominal dan rule-nya biarkan dia input. Nah, kemudian berikutnya adalah lama bekerja. Lama bekerja. Terkait dengan tipe, ini biarkan tetap sama, numerik, width, biarkan 8, ini kita kosongkan. Ini kita kasih label lama bekerja responden penelitian. Nah, terkait dengan value, ini tetap sama bahwa 1 itu di bawah 5 tahun, di bawah 5 tahun. 2 itu 6 sampai 10 ya, kalau saya tidak salah ya, 6 sampai dengan 10 tahun. 3 itu 11 sampai dengan 15 tahun. Ya, 15 tahun. Kemudian 4 itu 16 sampai dengan 20 tahun. 5 itu lebih dari 21 tahun. 21 tahun. Kemudian kita okekan. Kita sudah memiliki lama bekerja yang dikategorikan. Nah, terkait dengan missing column light itu biarkan dia tetap sama seperti sebelumnya. Ini juga sama, rule juga sama. Nah, kemudian kita masuk kepada variabelnya, yaitu motivasi atau kompetensi kerja. Nah, pada kompetensi kerja kita tidak perlu lagi masukkan nomor respondennya. Kita bisa masukkan ini ya, indikator dari kompetensi dan total ya, dan total kompetensi. Nah, terkait untuk penyusunan ini kita bisa buat di sini di variable view. Kompetensi itu bisa kita berikan kode com saja ya. Com seperti ini, kemudian kita buat angka 1. Tidak usah pakai spasi atau underscore lah. Untuk lebih nampak saja ya. Com. Nah, untuk ini ya, numerik tetap tidak berubah tipenya, width tidak berubah, desimal juga kita nolkan saja. Nah, terkait dengan label kita bisa beri label indikator variabel kompetensi 1 atau indikator 1 ya, indikator 1 variabel kompetensi. Nah, untuk value itu non, missing non, kolom tetap 8, line tetap right, kemudian untuk measure karena dia adalah skala, maka kita gunakan scale. Nah, karena dia adalah variabel bebas, maka kita buat dia rule-nya adalah input. Kemudian kita perhatikan ada berapa indikatornya, ada 9, maka kita bisa gunakan sampai dengan 9 ya. Com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9. Nah, di sini kita buat total kompetensi. Nah, ini kita bisa copy ya. Copy saja dulu. Ini kita tinggal ganti 2, 3, 4,
Nah, ini kita bisa buat total variabel kompetensi. Oke. Nah, untuk ini, untuk value dia non, missingnya non, kolomnya tetap 8, right-nya tetap, alignment tetap right. Nah, ini kita ganti dengan scale. Scale ya, ini kita ganti scale. Nah, untuk rule-nya biarkan dia input, karena dia merupakan variabel bebas. Nah, kemudian kita masuk ke disiplin kerja. Disiplin kerja ada berapa? Ada 6. Maka kita bisa singkat saja menjadi DK ya. Jadi DK. DK1, DK2, DK3, DK4, DK5, dan kemudian ini total disiplin kerja. Nah, terkait dengan ini kita bisa buat ini sorry, desimalnya kita nolkan dulu ya. Ini kita buat indikator satu variabel disiplin kerja. Ini kita copy saja. Nah, ini kita ganti menjadi 2. Kemudian kita buat di sini total disiplin kerja. Ini 0 kan? Kita bisa buat di sini total variabel disiplin kerja. Ini tetap tidak berubah ya. Nah, ini kita ganti menjadi scale. Nah, untuk role biarkan dia input. Berikutnya itu adalah motivasi kerja. Ada 9 motivasi kerja. Kita bisa singkat menjadi MK ya. Jadi MK. MK1. Ini kita buat total motivasi kerja. Nah, ini kita buat 0 dulu. Nah, lalu ini kita isi indikator 1 variabel motivasi kerja. Ini kita copy saja. Nah, kemudian untuk value non, kemudian missingnya non, kolomnya 8, alignmentnya right, kemudian measure-nya ini kita ganti jadi scale. Nah, karena MK ini bisa kita jadikan sebagai variabel
bebas juga sebagai variabel eh, interpending atau variabel eh, mediasi, maka untuk rule-nya ini bisa kita rubah dia menjadi boot ya, menjadi boot. Jadi dia bisa kedua-duanya, bisa variabel bebas, bisa variabel motivasi atau variabel interpending atau variabel moderating. Sehingga ini kita bisa ganti menjadi boot. Nah, terakhir kita masukkan kinerja karyawan itu ada 14, kita singkat aja menjadi KK ya. Jadi KK. 14 ya, KK 1, 2. Ini kita lebarkan ya. Oke, ini numeriknya atau tipenya tetap numerik, peaknya tetap 8, kemudian ini kita nolkan. Ini kita lebarkan ini, kita copy. Oke, untuk ini tetap scale ya. Nah, untuk rule-nya, karena dia adalah variabel terikat atau variabel endogen, maka ini kita ganti menjadi target ya. Baik, kita sudah selesai ya melakukan penginputan data di dalam variabel view. Selanjutnya, kita pindah ke data view. Nah, kita sudah memiliki nama-nama variabel ya di tampilan data view, maka kita selanjutnya tinggal merapikan dulu ya sebelum kita copy dari Excel nih. Kita rapikan begini saja. Nah, kita rapikan begini. Kemudian total ini kita bisa segini ya. Biar enak dipandang saja.
Oke, kita sudah punya begini. Nah, berikutnya tinggal kita copy yang di Excel ini ya. Saya coba begini, tampilan begini ya. Nah, ini kita copy sini, kemudian yang ngopinya masih satu-satu ya, biar tidak terjadi kesalahan. Baik, kita sudah selesai untuk jenis kelamin, sudah pastikan bahwa jumlah respondennya adalah 63, ini 63. Kemudian kita beralih ke usia. Baik, untuk usia, data usia juga sudah kita selesaikan, sudah sesuai dia 63, ini juga 63. Kemudian kita ke informasi lama bekerja.
Baik, untuk lama bekerja, Yuda sudah selesai kita lakukan, data sudah oke ya, sebanyak 63 responden, sudah di tampilan SPSS juga sudah 63 responden. Berikutnya kita mengcopy variabel kompetensi. Nah, untuk kompetensi kita tinggal eh, tarik saja data ini semua sampai dengan di data 63, termasuk di sini adalah totalnya, kemudian kita copy, kemudian kita letakkan kursornya di COM1 ini, di responden 1 di COM1, kemudian kita paste saja. Kita paste. Nah, ini sudah terisi ya. Mulai dari COM1 sampai dengan jumlah. Jumlahnya itu 31, 29, 41 dan seterusnya. Ini sebanyak 63 ya. Nah, begitu juga untuk data disiplin kerja. Ya, ini kita tarik saja. Kemudian kita copy, kita letak di sini, kemudian kita pastekan saja. Ini juga sudah ya. Kemudian kita ke motivasi kerja sama. Ya, ini juga sudah copy. Kemudian berikutnya terakhir itu adalah di motivasi di kinerja karyawan. Baik, kira-kira seperti inilah tampilannya jika dia sudah kita lakukan penginputan dari Excel ke dalam SPSS. Demikian, tapi sebelum ini saya coba kita simpan saja ya filenya ini, kita save as, kemudian nanti disimpan tergantung kepada kawan-kawan mau nyimpannya di mana ya. Saya masukkan ke dalam sini saja. Saya buat di sini latihan SPSS. Ya. Nah, ini sudah kita simpan ya. Ini sudah kita simpan filenya latihan SPSS. Saya rasa demikian informasi atau praktek penginputan data penelitian yang kita miliki ke dalam aplikasi SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.